Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 126, yaitu history. Nah, materi kita terkait dengan history ya. Kita akan masuk ke direktori 126. Nah, history. Kita akan clear screen, kita akan buka neovim-nya. Oke, sekarang kita akan buat sebuah file baru. Kita akan buka sidebarnya. Kita akan tekan A. Dan kita akan buat file index.html. Nah, kita akan langsung buka. Nah, di video kali ini kita akan langsung ya membuat script kode JavaScript-nya di HTML, karena kita akan mencoba untuk history. Kita akan buat dulu HTML-nya seperti ini. Nah, kita akan hilangkan ini untuk beberapa CSS. Jadi kita pakai dulu, kita kosongkan. Oke, kemudian juga JavaScript juga ini kita kosongkan. Oke, kita akan save dulu. Oke, di dalam body ini akan kita coba tambahkan ya. Nah, terkait dengan materi kita. Nah, materi kita ini pertama kita akan buat sebuah input dulu, masukkan nama, misalkan seperti ini. Ini isinya adalah sebuah input. Nah, kita akan buat sebuah input teks. Nah, name-nya kita akan buat dia txt nama, seperti ini contohnya ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini br supaya kita ke bawah ya. Kita tambahkan lagi br. Oke, di sini kita akan tambahkan button. Nah, kita akan buat button, tipenya button. Nah, ketika kita melakukan on click, nah, on clicknya kita akan menuju ke go to 2. Misalkan kita memiliki halaman 2 ya. Nah, kita tambahkan di sini ke halaman 2 misalkan ya. Oke, kita tambahkan di sini sebuah spasi. Spasi itu NBSP ya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah, kita akan buat lagi sebuah button. Di sini bukan go to, tapi ini kita akan buat forward. Misalkan kita akan buat fungsi forward. Nah, tambahkan di sini misalkan ke depan. Nah, kita tambahkan satu tombol lagi untuk reset ya. Kita akan buat sebuah button. Nah, tipenya button, kita akan tambahkan di sini on click. Nah, on clicknya kita akan buat di sini history. Dot, kita akan buat go seperti ini, berdirinya sendiri ya. Nah, kita akan tambahkan di sini refresh. Nah, ini ya. Nah, setelah ini kita memiliki input. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk scriptnya. Kita tambahkan script seperti ini. Nah, ini adalah terkait dengan dasar ininya ya. Kita akan paste ke sini. Mana ini? Kita akan coba untuk beberapa dasar teori. Kita akan paste. Nah, ini ya, history.back. Nah, kemudian tadi ya, hilang itunya. Kita akan paste ke sini. Nah, ini kita akan besarkan sedikit ya. History.back. Ini ada history. Jadi ini ada history.back ini untuk kembali ke history sebelumnya. Ada history forward untuk ke depan. Kemudian ada history go to min 1, ini mirip dengan history back. Kemudian ada history go to 1, ini ke depan sama dengan forward. Dan history go 0 ini untuk merefresh halaman dia sendiri. Nah, jadi kita sudah memiliki go to 2 ya. Kita akan tambahkan di sini sebuah
function. Kita akan buat sebuah function ini goto 2. Nah, goto 2 ini akan kita window location ref, misalkan kita akan ambil halaman 2. Nah, kita akan save. Nah, di sini kita harus buat ya. Kita akan buat sebuah file hal2.html. Nah, kita akan buatkan tag HTML-nya. Oke, ini juga kita sama ya. Kita akan hapus. Kemudian ini juga kita akan hapus, tidak kita pakai ya. Ini hanya untuk contoh. Nah, di halaman 2 kita akan tambahkan sebuah alert supaya kita bisa tahu ini sudah masuk ke halaman 2 atau belum. Kita akan tambahkan sebuah script. Kita akan buat di sini sebuah script, kita tambahkan alert. Nah, misalkan alertnya telah terjadi masalah, silahkan cek kembali input Anda, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya kita akan tambahkan ini history.back, ini untuk kembali ya. Kita coba save. Nah, kita sudah memiliki halaman 2, kemudian ini untuk forward. Nah, kita tambahkan lagi satu untuk yang forwardnya ya. Nah, untuk forward ini kita tinggal menggunakan sebuah function lagi. Kita akan gunakan forward. Nah, Windows. Nah, forward kita akan gunakan history.forward. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sekarang akan coba buka untuk live servernya. Kontrol sidebarnya kita tutup dulu ya, tekan escape, sidebarnya kita tutup, masukin satu lagi, Ctrl L. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, dari sini kita bisa misalkan masukkan pojok kode. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita masuk ke halaman 2. Lihat di sini telah terjadi kesalahan, misalkan ada pesannya ya. Ini sebenarnya sudah ada di halaman 2. Kita oke. Nah, dia balik lagi dan ini tidak hilang yang inputan kita ya, karena kita menggunakan history back. Nah, sekarang kita bandingkan, misalkan ini bukan pakai history back, kita menggunakan redirect ya. Kalau kita menggunakan redirect, ini maka akan hilang history kita. Misalkan kita menggunakan window location ref. Nah, kita akan ambil. Nah, ini kita akan masuk ke index.html. Kita akan kembalikan ke index.html, misalkan seperti ini. Nah, kita save, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini misalkan kita masukkan juga pojok kode. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Kita oke kan, lihat jadi hilang. Jadi hilang ya. Kenapa? Karena kita menggunakan, nah ini location ref, kita menggunakan redirect itu ya. Jadi kalau kita menggunakan history, jadi historinya tidak hilang. Sekarang kita balik lagi menggunakan history. Sekarang kita coba lagi, misalkan masukkan pojok kode. Kita cek, nah dia hapus. Nah, ini kalau misalkan ini tidak hilang ya. Nah, kalau misalkan kita ada ke depan nih, kita pilih ke depan, dia sama seperti tadi ya. Dia akan melihat historinya, dia akan maju lagi ke depan. Nah, kita oke, dia balik lagi ke belakang. Depan, balik lagi ke belakang. Nah, kalau misalkan tadi kita menggunakan yang ref, maka ketika kita ke depan akan tidak dari respon ya. Misalkan ini yang 2 nih, kita akan hapus ini historinya, kita menggunakan redirect. Jadi ketika di redirect ini sudah historinya sudah menjadi indeks yang terakhirnya. Jadi kalau misalkan kita ke halaman depan, kemudian balik lagi jadi kosong kan, kemudian ini kita masukkan lagi misalkan, nah ke halaman depan, balik lagi, kita
ke depan. Nah, ini tidak berfungsi karena historinya sudah berada di halaman yang awal tadi. Jadi beda ya, ini kita menggunakan forward dengan menggunakan history tanpa dengan menggunakan redirect. Jadi hasilnya berbeda. Tapi kalau menggunakan history, jadinya kita bisa bolak-balik menggunakan tombol untuk forwardnya. Oke. Kemudian kita juga tadi memiliki tombol yang untuk history go, untuk nge-refresh ya. Ini juga bisa. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki input, kemudian kita sudah ke depan dan ini balik lagi, nah kita refresh, ini tidak hilang. Ini dia nge-refresh halaman dia sendiri, historinya. Historinya di-refresh dan dia berada di halaman diri sendiri. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk ketika kita memiliki sebuah program, kemudian kita menambahkan validasi. Nah, validasinya itu ada di halaman untuk validasi. Nah, untuk menghasilkan validasi, misalkan ada sesuatu yang tidak pas, inputan dari user ya, ataupun ada apa, kita bisa menggunakan history.back supaya bisa kembali lagi ke halaman inputnya dan inputan yang pernah dilakukan oleh user masih ada. Itu ya, kita bisa gunakan itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk ini ya, history. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.